Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 sekolah dasar. Namun, sebelum kita melakukan pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pelajaran ke-8 yaitu dengan tema senangnya berakhlak terpuji. Pada pelajaran ke-8 ini kita akan membahas beberapa akhlak terpuji, di antaranya yaitu berpikir positif, simpati, toleransi, hidup rukun, dan hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Berpikir positif bisa disebut juga dengan berbaik sangka. Dalam bahasa Arab disebut juga husnuzon. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya dugaan atau taksiran. Berbaik sangka atau berpikir positif adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Jadi, seorang peserta didik harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, ataupun teman. Berpikir positif merupakan perilaku terpuji. Lawan kata berpikir positif adalah berburuk sangka. Dalam bahasa Arab bisa disebut dengan su'udzon. Artinya berprasangka buruk terhadap sesuatu. Setelah kita memahami makna berbaik sangka atau berpikir positif, marilah kita cermati beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Yang kedua, Kamilah menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Yang ketiga, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat ngaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Sikap terpuji selanjutnya yaitu sikap simpati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya sesuatu perasaan yang sedih. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, maka kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Lawan dari kata simpati ialah empati, yaitu sikap kurang peduli terhadap orang lain. Anak-anak, setelah kamu memahami makna simpati, cermati contoh-contoh simpati berikut ini. Yang pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Kedua, memposisikan diri kita sebagai orang lain yang kesusahan ataupun gembira. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak pernah melakukannya.
Sikap terpuji selanjutnya yaitu tentang sikap toleran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghormati, menghargai, membiarkan, memperbolehkan suatu pendirian yang berbeda dengan pendirian kita sendiri. Sedangkan secara umum, toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Itulah tadi sedikit pengertian dari sikap toleran. Setelah kalian memahami makna toleran, cermatilah contoh-contoh sikap toleran berikut ini. Yang pertama, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita. Kedua, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Dan yang terakhir, kita tidak boleh membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan, karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Sikap terpuji selanjutnya yaitu sikap hidup rukun. Rukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti damai dan tidak bertengkar. Jadi, hidup rukun adalah hidup damai dan tidak bertengkar walaupun berbeda suku dan agama. Sikap hidup rukun harus kita tanamkan baik di sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Karena hidup rukun adalah sebuah kebutuhan yang harus diwujudkan demi ketentraman dan keamanan kita sendiri. Sikap terpuji selanjutnya yaitu sikap hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Orang tua yaitu bapak dan ibu. Mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Merekalah yang merawat kita sejak lahir hingga tumbuh dewasa tanpa meminta imbalan kepada kita. Tanpa mereka, belum tentu kita bisa seperti sekarang ini. Mereka pula yang memberikan cinta, kasih dan sayang yang murni kepada kita. Mereka juga rela berkorban untuk kita tanpa meminta balasan sedikit pun. Oleh karena itu, janganlah kita menyakiti hatinya, membuat marah, ataupun membuat kecewa orang tua kita. Maka dari itu, kita harus menyayangi dan menghormati orang tua sebagaimana hadis di bawah ini. Ridallahi fi ridol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang artinya, keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Imam Tabrani. Selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian kepada kita. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya, dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Kedudukan guru sangat mulia, maka sewajarnya mereka dihormati dan dikenang jasanya sepanjang hayat, dan juga patut dijadikan sebagai teladan umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tawadu'u liman ta'allamuna minhu, yang artinya tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Dan yang terakhir yaitu hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Dalam satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Agar dalam kehidupan rumah tangga terjalin dengan baik, maka perlu dikembangkan sikap saling menghormati dan saling menyayangi sesama anggota keluarga. Yang muda menghormati yang tua, dan yang lebih tua juga menyayangi yang lebih muda. Dengan demikian, akan terciptalah suasana kehidupan yang harmonis dalam suatu keluarga. Contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Yang pertama, mematuhi nasihatnya, terutama nasihat kedua orang tua. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dan yang terakhir, bersikap sopan dan santun. Nah, anak-anakku yang solih dan solehah, itulah tadi materi tentang senangnya berakhlak terpuji. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, berdoa, dan beribadah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.